Hi children, how are you this morning? I hope everybody fine, alright? Let's give thanks to the Lord for His kindness, and we can enjoy with our family. Now we want to praise our God. Let's sing a song. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Children, before we listen the word of God, everybody, let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing that you give for us in this morning. God, right now we want to listen the word of God. Help us, God, so that we can understand your word and do your word in our daily life. In Jesus' name we pray. Amen. Alright children, now let's open our Bible from Genesis 29 verse 13. Kejadian 29 ayat 13. Let's read together. Kita baca bersama-sama. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Nah anak-anak, sebelum Miss lanjut, before Miss Nancy continue this story, I want to ask you one question, yaitu arti tipu, T-I-P-U. Anak-anak tahu arti tipu? Nah, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur. Sekali lagi, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur. Nah, anak-anak pernah ditipu? Atau bahkan anak-anak pernah menipu? Ayo jujur. Nah, anak-anak, terkadang tipu itu atau menipu itu bisa sebagai candaan. Tetapi anak-anak tahu ada tipu
tentang kejahatan, bahkan merugikan orang lain. Menipu kadang sebuah candaan, tetapi menipu ada juga sebagai kejahatan, bahkan merugikan orang lain. Nah, anak-anak, seperti cerita Yakub. Anak-anak masih ingat? Yakub dan Esau adalah anak kembar dari Ishak dan Ribka. Masih ingat cerita bagaimana Yakub menipu kakaknya dan menipu ayahnya sendiri untuk mendapatkan hak kesulungan. Anak-anak tahu apa yang dilakukan Yakub? Yakub dengan tega menipu ayahnya dengan menutupi kulitnya dengan bulu domba, agar ayahnya mengira bahwa dia adalah Esau, agar ayahnya memberkati dia untuk mendapatkan hak kesulungan. Pada saat itu anak-anak, ayahnya sudah tua dan penglihatan ayahnya sudah tidak jelas lagi. Dan Yakub memanfaatkan keadaan itu. Dia menutupi kulitnya dengan bulu domba agar ayahnya dapat meraba tangannya dan mengira bahwa dia adalah Esau, lalu memberkati dia untuk mendapatkan hak kesulungan. Di dalam pikiran Yakub itu, hak kesulungan adalah hak yang sangat istimewa yang harus dia dapatkan. Nah, anak-anak, setelah cerita itu, setelah kejadian itu, Ribka yang begitu sayang kepada Yakub menyuruh Yakub pergi dari rumah itu karena dia sudah ketahuan menipu saudaranya, menipu ayahnya. Ribka menyuruhnya pergi sementara dari rumah itu, dan Ishak menyuruhnya pergi ke rumah pamannya yaitu Laban dan menyuruh Yakub menikahi salah satu anak perempuan Laban. Nah, setelah itu anak-anak, setelah Yakub pergi dari rumah itu, Yakub pergi ke sebuah sumur. Di sebuah sumur itulah Yakub bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Rahel. Ternyata Rahel itu adalah anak dari Laban. Nah, setelah itu Rahel bercerita kepada ayahnya tentang Yakub. Lalu Laban tertarik dan mengajak Yakub datang ke rumahnya. Setelah Laban mengajak Yakub ke rumahnya, dia mempekerjakan Yakub. Nah, selama 1 bulan Yakub bekerja secara cuma-cuma dengan sukarela kepada Laban tanpa dibayar. Lalu Laban berpikir, bagaimana mungkin hanya karena kamu adalah sanak saudaraku, kamu bekerja kepadaku secara cuma-cuma? Ternyata anak-anak tahu, children, ternyata Yakub bekerja secara cuma-cuma kepada Laban hanya ingin mendapatkan Rahel. Karena Rahel ini adalah perempuan cantik. Yakub ingin mendapatkan Rahel. Lalu Yakub jujur mengakui bahwa dia menyukai Rahel, dan Laban pun setuju. Wah, Yakub begitu senang. Yakub mengadakan pesta karena dia akan mendapatkan Rahel. Namun anak-anak tahu pada akhirnya Laban ternyata tidak memberikan Rahel kepada Yakub. Justru Laban memberikan Lea, kakaknya Rahel, kepada Yakub. Sementara yang disukai Yakub itu adalah, yang diinginkan Yakub itu adalah Rahel. Nah, pada saat itu Yakub berkata kepada Laban, "Mengapa engkau menipuku?" Nah, anak-anak, dari cerita ini mungkin kita pernah merasakan bagaimana rasanya kalau ditipu. Mungkin kita pernah tertipu. For example, your friends talk to you, "If you give me your food, I will give my toy for you." Jika kamu memberikan makananmu kepadaku, aku akan meminjamkan mainanku, kata temanmu. Nah, setelah kamu memberikan makananmu, setelah kita meminta mainannya, lalu dia tidak memberinya. Nah,
di situ kita merasakan tertipu, di situ kita merasa tertipu. Tetapi anak-anak tidak menyadari. Mungkin anak-anak pernah, mungkin kita pernah melakukan seperti itu juga kepada orang lain. For example, you talk to your mom, "Mom, if you give me new bicycle, I promise I will be good boy." Oh, aku janji, Ma, kalau mama beli sepeda baru, aku janji jadi anak yang baik. Nah, setelah dibelikan, maka kamu tidak berubah juga. And then, "Ma, if you give me new bag, I will learn hard." Kalau mama memberikan tas baru atau alat tulis yang baru, aku akan rajin belajar. Tetapi setelah diberikan, kamu tidak berubah juga. Nah, di situ kamu sedang menipu papa mama. Nah, akibat dari semua itu anak-anak, kita tidak dipercaya orang lagi. Karena kita sering menipu orang, sering berkata tidak benar kepada orang lain. Jadi anak-anak, sebelum melakukan sesuatu, kita harus memikirkan akibat dari apa yang akan kita lakukan tersebut. Jangan sembarangan melakukan sesuatu. Jangan suka menipu orang lain. Karena apabila kita sering menipu orang lain, maka kita akan tertipu juga. Kalau kita sering berkata bohong, berkata dusta kepada orang lain, sering membohongi orang lain, maka kita juga akan dibohongi orang lain. Alright children, as our commitment for today, to start our activities, untuk memulai hari kita di pagi hari ini, marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berbuat baik. Ingat anak-anak, meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menuntun kita untuk melakukan kebaikan, agar kita memancarkan kebaikan dalam hidup kita. Remember children, bertindak dan berkata secara jujur. Menjadi anak yang baik adalah kehendak Allah. Dan kita harus percaya kepada Allah dan Ia akan menyertai dan memberkati kita. Ingat, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Apa yang kita berikan kepada orang lain, itu juga yang akan kita dapatkan. Maka lakukanlah kebaikan kepada orang lain, agar kebaikan juga yang kita terima. Ingat anak-anak, Tuhan menolong kita untuk melakukan kebaikan jika kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Okay children, until here our devotion for today. Let's pray. Heavenly Father, thank you for your blessing, for your word that we can listen for this morning. God, help us so that we can be a good students, honest students, so that we can glorify your name, to please you, Lord. God, we realize that many sins we have done in our life. Please forgive our sins, so that we can receive your blessing. In Jesus' name, we pray. Amen. Anak-anak, kamu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kamu tahu bagaimana rasanya ketika kita ditipu seseorang. Untuk itu anak-anak, mari kita bertindak, berlaku sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Marilah kita semua berkata dengan jujur dan bertindak dengan jujur. Untuk itu kita meminta pimpinan Tuhan, biar Tuhan yang atur setiap langkah hidup kita. Kita nyanyikan sebuah pujian. Kita bernyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Memimpinku
Di rumah Bapa surga yang bakar, rumah Bapa surga yang bakar. Baik anak-anak, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah semua anggota.